Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Pratiwi dengan NIM E321222224. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu pengamatan sel. Adapun tujuannya yaitu dapat mengenal bentuk dan struktur sel secara umum dan mampu membandingkan berbagai jenis sel dari berbagai jenis organisme serta mampu memahami sifat semipermeabilitas membran sel. Yang pertama, pengamatan penampang bintang emplur batang ubi kayu sebagai gambaran bentuk sel tumbuhan. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama membuat potongan lintang emplur batang ubi kayu setipis mungkin, kemudian meletakkan potongan kecil tersebut pada gelas objek dan jaga jangan sampai terjadi lipatan atau kerutan. Kemudian yang ketiga, menambahkan 1 atau 2 tetes air, kemudian menutup dengan gelas penutup. Yang keempat, mengamati di bawah mikroskop dengan perbesaran paling lemah 10 kali, kemudian menggambar beberapa sel. Hasilnya yaitu sel gabus yang dipotong lintang tampak berbentuk heksagonal atau sel 1 dan sel lainnya yang tersusun rapat dibanding sel. Percobaan yang kedua yaitu pengamatan struktur sel umbi lapis bawang merah sebagai gambaran sel tumbuhan dengan bagian-bagiannya. Adapun tujuannya yaitu untuk mengamati dan mengetahui struktur sel serta bagian-bagian apa saja yang ada dalam umbi lapis bawang merah. Adapun prosedurnya yaitu memotong siung bawang merah segar, kemudian mengambil salah satu lapisan siung yang berdaging, kemudian mematahkan lapisan tersebut sehingga bagian yang cekung tampak adanya epidermis tipis. Dengan menggunakan pinsa cepitlah epidermis tersebut dengan lepaskan dari umbinya dengan perlahan-lahan. Kemudian meletakkan potongan kecil epidermis pada gelas objek dan jaga jangan sampai terjadi lipatan atau kerutan. Kemudian menambahkan 1 atau 2 tetes air, kemudian menutupnya dengan gelas penutup dan mengamati di bawah mikroskop dengan perbesaran paling lambat 10 kali, kemudian menggambar beberapa sel dan bagian-bagiannya. Kemudian teteskan 1 tetes zat warna yodium di salah satu tepi gelas penutup dan isaplah dengan kertas penghisap pada sisi yang berlawanan. Kemudian mengamati dengan perbesaran yang lebih besar 40 kali sehingga terlihat dengan jelas bagian-bagiannya. Kemudian menggambarkan sel tersebut dengan bagian-bagiannya yang bisa kita ketahui. Adapun hasilnya yaitu terdapat struktur sel dalamnya seperti nukleus, sitoplasma, dan dinding sel. Percobaan yang ketiga yaitu pengamatan struktur sel daun hidrilla sebagai gambaran sel tumbuhan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk sel dari bagian-bagian dari daun hidrilla. Adapun prosedur kerja yaitu mengambil selembar daun yang muda atau daun pada pucuk hidrilla yang telah disiapkan, kemudian meletakkan di atas kaca objek dalam posisi bentangan membujur yang rata lalu tetesi dengan air, kemudian menutup daun tersebut dengan kaca penutup dengan hati-hati jangan sampai terbentuk gelembung udara, kemudian mengamati sel tumbuhan di bawah mikroskop, kemudian memperhatikan bentuk sel dan bagian-bagiannya seperti butir-butir kloroplat atau kloroplast dan vaskula pada sitoplasma sel, kemudian menggambar sel lengkap dengan bagian-bagian yang Anda kenali. Kemudian hasilnya yaitu bentuk sel daun hidrilla seperti batu bata atau persegi panjang yang tersusun rapi. Kemudian percobaan selanjutnya yaitu pengamatan struktur sel selaput rongga mulut sebagai gambaran sel hewan, yaitu tujuannya untuk mengetahui struktur sel selaput rongga mulut sebagai gambaran dari sel hewan. Adapun prosedur kerja yaitu dengan menggunakan ujung tumpul, skatplet atau ujung jari atau sebuah tusuk gigi. Keruklah epitel pada bagian dalam dinding pipi Anda. Kemudian tebarkan epitel yang diperoleh ke dalam tetes air pada kaca objek. Kemudian menutup sediaan tersebut dengan kaca penutup. Kemudian teteskan metilen biru secara hati-hati pada salah satu tepi gelas penutup. Kemudian hisaplah metilen biru dengan menggunakan kertas hisap atau tisu yang melalui sisi yang berlawanan dengan tempat meneteskan metilen biru. Kemudian mengamati preparat tersebut di bawah mikroskop yang dimulai dengan perbesaran lemah 10 kali, kemudian perbesaran kuat 40 kali, kemudian menggambarkan struktur sel epitel rongga mulut. Adapun hasilnya yaitu terdapat bagian-bagian sel seperti inti sel, sitoplasma, dan membran plasma. Baik, ataupun percobaan selanjutnya yaitu pengamatan sifat permeabilitas membran sel. Tujuannya yaitu dapat mengamati pengaruh perlakuan. Selanjutnya pengamatan sifat permeabilitas membran sel pada telur. Tujuannya yaitu dapat mengamati pengaruh perlakuan fisik, suhu, dan kimia jenis baru terhadap permeabilitas membran sel. Adapun prosedur kerjanya yaitu mengukur dan catat garis tengah telur di sekelilingi bagian tengahnya dan mencatat bagaimana bentuk telur. Kemudian memasukkan telur ke dalam toples, jangan sampai kulitnya pecah.
Kemudian menuangkan cuka ke dalam toples sampai seluruh telur terendam, kemudian toples ditutup. Kemudian mengamati perubahan yang terjadi pada telur secara periodik selama 72 jam. Kemudian mengeluarkan telur setelah 72 jam dan ukur garis tengahnya. Kemudian bandingkan bentuk dan ukuran telur sebelum dan sesudah direndam di dalam air. Setelah mencatat perubahan yang terjadi, bukalah kulit telur. Jangan sampai selaput telur ikut terbuka. Kemudian masukkan telur tersebut ke dalam toples yang telah berisi sirup dengan ketinggian sekitar 7,5 cm. Kemudian tutup toples dan biarkan selama 72 jam. Bandingkan bentuk dan ukuran telur sebelum dan sesudah kulit telur dibuka. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Adapun hasilnya, pada awal diameter lebar yaitu 13 pada cuka, dan pada 24 jam 14 cm dan 48 jam 15 cm dan 72 jam 16 cm pada cuka. Baik, saya akan menyimpulkan bahwa memiliki perbedaan di dalamnya, di mana sel hewan memiliki bentuk yang tidak beraturan, sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk persegi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.